Shalom untuk kita semua, perkenalkan nama saya Orpaliu. Saya dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Materi kami tentang ringkasan dan abstrak. Yang pertama, apa yang dimaksud dengan ringkasan? Ringkasan adalah penyajian karangan atau peristiwa yang panjang dalam bentuk yang singkat dan efektif. Ringkasan adalah sari karangan tanpa hiasan. Fungsinya adalah sebuah ringkasan adalah memahami atau mengetahui sebuah buku atau karangan. Dengan membuat ringkasan, kita mempelajari cara seseorang menyusun pikirannya dalam gagasan-gagasan yang diatur dari gagasan yang besar menuju gagasan penunjang. Melalui ringkasan kita dapat menangkap pokok pikiran dan tujuan penulis. Langkah untuk melakukan ringkasan adalah: yang pertama, bacalah naskah yang asli; yang kedua, melakukan pencatatan terdapat gagasan utama; yang ketiga, melakukan pengadaan daripada reproduksi; yang keempat, menyusun ringkasan ke dalam penggunaan kalimat tunggal; yang kelima, ringkasan kata untuk menjadi frase ke dalam kata; yang keenam, besaran daripada ringkasan akan tergantung daripada jumlah alinea; yang ketujuh, akan lebih memungkinkan terhadap pembuangan dari seluruh keterangan. Bagian 2, bagaimana cara meringkas? Cara meringkas adalah presentasi dari kejadian atau peristiwa yang panjang disajikan secara singkat, atau juga cara yang baik untuk memotong atau memangkas, menyajikan hasil esai panjang disajikan dalam bentuk pendek dan singkat. Ringkasan memiliki perbedaan dengan gambaran, meskipun sering disajikan untuk dua istilah, tetapi sebenarnya kedua adalah berbeda. Cara membuat ringkasan yang baik sebagai berikut. Yang pertama, membaca naskah asli. Langkah awal yang harus dilakukan adalah seorang penulis ringkasan harus membaca naskah asli 1 kali atau 2 kali, bahkan lebih diulang beberapa kali sehingga diketahui kesan umum secara menyeluruh mengenai isi dari naskah tersebut. Penulis juga perlu mengetahui maksud pengarang dan sudut pandang pengarang agar dapat membantu penulis mencapai itu semua, maka judul dan daftar isi dapat menjadi acuan dalam karangan itu. Perincian daftar isi memiliki hubungan erat dengan judul sebuah karangan, dan juga alinea-alinea dalam karangan menunjang pokok-pokok yang terkandung dalam daftar isi. Maka dari itu penulis sebaliknya memahami dengan baik daftar isi sebuah karangan sehingga lebih mudah. Yang kedua, mencatat gagasan utama. Jika penulis sudah mengetahui kesan umum, maksud asli serta sudut pandang pengarang, maka sekarang ia harus memperdalam dan mempertegas semua hal itu. Hal yang harus dilakukan selanjutnya adalah memahami kembali karangan bagian demi bagian, alinea demi alinea, sambil mencatat gagasan-gagasan penting yang tersirat dalam bagian atau alinea itu. Tujuan dari pencatatan itu ada dua. Yang pertama, untuk tujuan pengamatan agar memudahkan penulis pada waktu meneliti kembali apakah pokok-pokok yang dicatat itu penting atau tidak. Yang kedua, catatan itu menjadi dasar bagian pengelolaan selanjutnya. Yang terpenting tujuan dari pencatatan ini adalah agar tanpa adanya ikatan teks asli penulis menulis kembali untuk menyusun sebuah ringkasan dengan menggunakan pokok-pokok yang telah dicatat. Sama halnya langkah pertama yang menggunakan judul dan daftar isi sebagai pegangan, maka dalam pencatatan gagasan ini judul-judul bab, judul anak bab, dan alinea yang harus dijadikan sasaran pencatatan. Bahkan kalau perlu dicatat juga gagasan bawahan alinea yang betul-betul esensi untuk memperjelaskan gagasan utama tadi, karena sifatnya hanya sebagai ilustrasi atau deskripsi untuk menjelaskan gagasan utama yang ada dalam alinea pertama, maka perlu diperhatikan bahwa ada alinea yang dapat dihilangkan atau tidak dihilangkan. Itu semua terjadi karena ada sebuah alinea kedudukannya lebih penting daripada alinea yang mendahulunya. Dalam hal ini, gagasan utama yang diambil dari rangkaian adalah terdapat dalam alinea utama, sedangkan alinea-alinea tambahan lainnya bisa diabaikan atau dirangkai menjadi satu kalimat. Yang ketiga, mengadakan reproduksi. Dengan menggunakan kesan umum pada langkah pertama di atas dan catatan
catatan yang diperoleh dari langkah kedua di atas adalah, maka seorang penulis sudah siap untuk memulai membuat ringkasan yang dimaksud. Dalam ringkasan urutan isi disesuai dengan urutan naskah dan harus menggunakan bahasa penulis karangan dan harus diurut. Ketentuan tambahan. Dalam membuat reproduksi, belum tentu pengarang sudah mengerjakan segala sesuatunya dengan sebaik-baiknya. Adapun beberapa hal yang perlu diperhatikan agar ringkasan terdapat ditulis dengan baik di antaranya. Sebaiknya dalam menyusun ringkasan mempergunakan dalam kalimat tunggal. Daripada kalimat majemuk menunjukkan bahwa ada dua gagasan atau lebih yang bersifat paralel. Bila ada kalimat majemuk, telitilah kembali apakah tidak mungkin disajikan kalimat tunggal. Ringkasan kalimat menjadi frase dan frase menjadi kata. Begitu pula jika rangkaian gagasan yang panjang hendaknya diganti dengan suatu gagasan sentral saja. Tidak berarti cara kerja ringkasan hanya merupakan ringkasan kalimat-kalimat saja. Besarnya ringkasan tergantung jumlah alinea dan topik utama yang akan dimasukkan dalam ringkasan. Alinea yang mengandung ilustrasi, contohnya deskripsi, dapat dihilangkan kecuali yang dianggap penting. Semua alinea semacam itu yang akan dipertahankan karena dianggap penting. Harus pula dipersingkatkan atau digeneralisasikan. Jika memungkinkan, buanglah kedua keterangan atau kata sifat yang ada, meski terkadang sebuah kata sifat atau keterangan masih dipertahankan untuk menjelaskan gagasan umum yang tersirat dalam rangkaian keterangan atau rangkaian kata sifat yang terdapat dalam naskah. Pertahankan semua gagasan asli dan urutan naskahnya, tetapi yang tidak dicatat dalam karang asli itulah yang harus dirumuskan kembali dalam kalimat rangkaian yang dibuat oleh penulis. Jagalah juga agar tidak ada hal yang baru atau pikiran penulis yang dimasukkan ke dalam ringkasan. Yang ketiga, apa yang dimaksud dengan abstrak? Yang dimaksud dengan abstrak adalah suatu ringkasan atau rangkuman isi karya tulis ilmiah bertujuan untuk memudahkan pembaca dan memahami maksud penulisan karya ilmiah tersebut. Di dalam dunia pendidikan, tulisan abstrak selalu digunakan untuk lembaga sebagai informasi pada halaman awal saat penulisan karya ilmiah mengenai suatu penelitian seperti pada skripsi, tesis, jurnal, dan sebagainya. Berikut adalah ciri-ciri abstrak yang baik dari suatu karya ilmiah. Di antaranya, yang pertama, terdapat beberapa paragraf yang merupakan satu kesatuan yang dapat berdiri sendiri. Kedua, mengikuti kronologis dari tulisan pembahasan. Yang ketiga, adanya transisi secara logika antara informasi yang disampaikan. Yang keempat, hanya meringkas laporan penelitian yang dilakukan, tidak menambahkan informasi baru. Yang kelima, mudah dimengerti atau dipahami oleh para pembaca. Hal-hal yang dihindari dalam menyusun abstrak yaitu, yang pertama, menyampaikan informasi tentang latar belakang dengan panjang, lebar, atau tidak fokus. Yang kedua, menggunakan kutipan atau referensi dari sumber pustaka lain di luar artikel. Yang ketiga, menggunakan kalimat-kalimat yang tidak lengkap atau kalimat tidak efektif. Yang keempat, menggunakan singkatan atau istilah yang tidak umum. Cara membuat abstrak yang baik. Yang pertama, isinya relevan, menjelaskan tujuan penulis dan merefleksikan isi tulisan. Yang kedua, disajikan dalam format bacaan yang utuh, artinya pembaca tidak harus mencari sumber rujukan untuk memahami isi abstrak. Oleh karena itu, apabila di dalam penulisannya terdapat singkatan atau akronim, maka harus dijelaskan. Demikian pula nilai pengukuran juga harus dijelaskan. Lebih baik menggunakan paraphrase atau pernyataan arti dari sebuah istilah daripada tanda kutip. Yang ketiga, istilah yang digunakan harus konsisten. Setiap kalimat ditulis dengan jelas, singkat, formatif. Jumlah kata tidak lebih dari 150 kata atau toleransi biayanya sampai 250 kata. Yang keempat, merupakan tulisan berbentuk laporan bukan komentar atau opini dari penulis. Yang kelima, ditulis dengan jelas dan meyakinkan pembaca guna susunan kalimat aktif untuk melaporkan temuan, fokuskan pada isu atau masalah, bukan orang